Berbatasan dengan kota Yogyakarta, membuat desa Panggungharjo mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Namun, di sisi lain, laju perubahan peruntukan lahan semakin tinggi, terutama lahan persawahan, menjadi perumahan. Komoditas berupa air bersih, udara bersih, dan pangan sehat pun kian terabaikan. Menyadari kondisi tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi bertekad merevitalisasi dan reformasi birokrasi desa. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nadira Dinda Sari Putri. Nama saya Marsa Fatin Najla. Nama saya Safira Faturada Zahara. Nama saya Mutianisa Omrika. Nama saya Salsabila Dinta. Dan saya Sylvia Puspa Kumera. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis tugas video podcast Lurah Rasa Menteri. Check it out! Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tujuan organisasi. Pak Wahyudi ini memiliki beberapa tujuan organisasi yang telah beliau sampaikan. Yang pertama itu ada mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat desa yang demokrasi, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Yang kedua itu ada mendorong transformasi sosial melalui kesadaran lingkungan dalam meningkatkan upaya-upaya pelayanan masyarakat seperti meningkatkan pelayanan terhadap lansia, pendidikan anak, serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi yang digunakan Pak Wahyudi sendiri, beliau di awal tahun menetapkan dasar-dasar reformasi birokrasi yang mengacu pada pembenahan tata kelola desa dengan memaksimalkan kapasitas politik dan kepemimpinan dengan cara seperti perlawanan terhadap politik uang. Hal penting dalam meletakkan dasar reformasi birokrasi ini antara lain dengan cara merubah pola relasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik seperti posyandu dan taman kanak-kanak. Lalu dengan memperluas dimensi pelayanan barang dan jasa seperti BUMDes dan juga investasi sampah. Saya Sylvia Puspa akan melanjutkan pembahasan mengenai kultur yang dibangun. Oke, sebelumnya menurut Pak Wahyudi, kultur birokrasi pemerintahan desa saat ini relatif buruk, seperti lamban, korupsi, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya ini bukan mutlak kesalahan pemerintahan desa, karena sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, pemerintahan desa ini sudah tidak lagi diurus oleh negara. Dan juga sistem pemerintahan desa tidak ada jenjang karir. Oleh karena itu perlu adanya reformasi birokrasi. Lalu kultur yang dibangun oleh Pak Wahyudi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Pak Wahyudi ini ingin mengubah pola relasi antara warga desa dengan perangkat desa, karena seringkali warga desa datang ke kantor kepala desa hanya untuk keperluan administrasi saja. Nah, di sini Pak Wahyudi ingin memperluas dimensi pelayanan publik dengan mendirikan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan Bapel JPS atau Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Jadi di sini jika ada permasalahan seperti anak yang tidak bisa sekolah, ibu hamil, dan lain sebagainya, itu menjadi permasalahan desa, tanggung jawab desa gitu. Lalu yang kedua, Pak Wahyudi ini ingin melakukan penyesuaian tata kelola desa dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial. Nah, di sini Pak Wahyudi ini ingin membuka ruang partisipasi bagi SDM-SDM unggul yang memiliki kualitas itu untuk bersama-sama membangun tata kelola desa yang lebih baik lagi gitu. Lalu yang ketiga, Pak Wahyudi ini ingin menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi untuk karyawan yang memiliki kinerja baik, maka dia pantas untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya gitu. Nah,
Tiga hal di atas merupakan bentuk kultur yang dibangun oleh Pak Wahyudi untuk reformasi birokrasi pemerintahan desa. Oke, materi selanjutnya itu mengenai proses pengendalian manajemen. Yang pertama itu dengan mendirikan BUMDes yang bergerak pada sektor lingkungan melalui program pengelolaan sampah, pada sektor ekonomi sosial melalui Kampung Mataraman, dan jaringan pengamanan sosial yang bertugas untuk mengurusi hal-hal terkait dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga memiliki fungsi sosial lainnya sebagai salah satu penopang untuk masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi yang rendah, seperti lansia dan pemuda yang putus sekolah. Dari sisi kesehatan sendiri, beliau memiliki program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil serta menyediakan kartu sehat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu dari sisi pendidikan, beliau menyediakan asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, serta bantuan pendidikan tunai dengan bekerja sama bersama dengan beberapa perguruan tinggi, swasta maupun negeri, sebagai bentuk mendukung adanya program satu rumah, satu sarjana. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan, karena menurut beliau sendiri, hal yang dapat memutuskan kemiskinan ialah pendidikan. Serta yang terakhir, mendirikan lembaga non-formal seperti mendirikan kelompok bermain dan juga SD yang sebagian besar dananya dibiayai oleh desa demi mewujudkan anak-anak yang tidak hanya berpendidikan tapi juga berpengetahuan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur organisasi Desa Panggung Harjo. Jadi Desa Panggung Harjo ini memiliki dua struktur organisasi, yaitu struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi unit bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur organisasi fungsional. Jadi dalam Desa Panggung Harjo ini terdiri atas lurah desa dan pamong desa. Lurah desa sebagai pemimpin pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pamong desa berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah desa. Pamong desa terdiri atas tiga, yaitu yang pertama sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Kita akan bahas poin ini satu persatu. Yang pertama yaitu sekretariat desa. Sekretariat desa ini bertugas membantu lurah dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Sekretariat desa ini terdiri dari 3 bidang urusan. Yang pertama urusan keuangan, yang kedua urusan tata usaha dan umum, dan yang ketiga urusan perencanaan. Untuk poin yang kedua yaitu pelaksana teknis, yang merupakan unsur pembantu lurah desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis ini terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Untuk poin yang ketiga yaitu pelaksana kewilayahan, yang merupakan unsur pembantu lurah desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang seringkali kita sebut sebagai perdukuhan. Selain struktur organisasi fungsional ini, Desa Panggung Harjo juga memiliki struktur organisasi unit bisnis. Jadi Desa Panggung Harjo ini memiliki badan usaha milik desa atau sering kita sebut sebagai BUMDes, yang terdiri dari 5 unit bisnis, yaitu yang pertama Jasa Pengelolaan Sampah, yang kedua Kampung Mataraman, yang ketiga Pelataran, yang keempat Sinergi Panggung Lestari yang berupa PT, kemudian yang kelima Pasar Desa. Selain BUMDes itu, pemerintah Desa Panggung Harjo ini juga memiliki badan pelaksana jaring pengaman sosial atau yang sering disebut sebagai Bapel CPS, kemudian Sanggar Anak Desa Panggung Harjo, Bumi Panggung, dan masih banyak lagi. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia? Pak Wahyudi yang memiliki kerangka konsep kuat dalam membangun desa dan mensyaratkan kapasitas regulasi dalam mengelola sumber daya manusianya, mengajak warga desa untuk berpartisipasi membangun desa, di mana warga desa bisa menjadi perangkat desa, dan dalam sistem pembagiannya berdasarkan kinerja. Kinerja baik berhak mendapatkan pendapatan baik, kinerja kurang baik berhak mendapatkan pendapatan kurang baik.
masing-masing keluarga, dan di bidang pendidikan sendiri adanya asuransi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan warga desanya. Kemudian ada nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin atau Bapak Wahyudi sendiri yaitu dengan menciptakan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, di mana masyarakat desa yang sejahtera itu mengharuskan setiap keluarga itu memiliki tabungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan yang terus meningkat. Kemudian desa itu memiliki 3 komoditas strategis. Yang pertama yaitu udara bersih, di mana masyarakat desa tidak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk menghirup udara bersih seperti yang dilakukan oleh masyarakat kota. Kemudian yang kedua yaitu ada bersih, di mana masyarakat kota sendiri itu harus membeli air terlebih dahulu untuk sekedar minum dan memperoleh air bersih. Kemudian yang ketiga yaitu ada pangan sehat, di mana masyarakat kota ini memiliki makanan yang hampir rata-rata sudah terpapar oleh bahan kimia yang berbahaya. Kemudian adanya pranata sosial. Pranata sosial dalam desa yaitu di mana pranata sosial ini bertemu di agama dan budaya, di mana dalam agama dan budaya ini menjadi basis dan nilai dalam mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan. Kemudian ada makna operatif dari gotong royong, di mana makna operatif dari gotong royong dalam desa ini memiliki beberapa puncak dari relasi, yaitu yang pertama seperti puncak dari relasi sosial yaitu keluarga, puncak dari relasi ekonomi adalah kerjasama, dan puncak dari relasi politik yaitu musyawarah. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang menginspirasi. Yang pertama ada berorientasi pada masa depan. Jadi Pak Wahyudi ini memiliki banyak program-program yang dimana itu programnya memiliki orientasi yang ke depan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Lalu ada berwawasan luas, di mana Pak Wahyudi walaupun dia hanya berkuliah di farmasi, tetapi dia juga melek tentang bidang-bidang seperti bisnis dan lainnya. Lalu yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Sifat kreatif dan inovatif dari Pak Wahyudi ini tercermin dari kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan sebagai lurah. Itu diantaranya ada sistem gaji yang berorientasi kinerja yang belum pernah dilakukan oleh lurah-lurah sebelumnya. Kemudian ada badan usaha milik desa, kemudian badan pelaksana jaring pengaman sosial, kemudian ada sanggar anak desa, kemudian ada sistem informasi desa. Yang keempat, beliau berani mengambil resiko. Terlihat dari program-program yang dibuat sangat berisiko, tetapi beliau berhasil menjalankannya dengan baik dan cekatan dalam menyelesaikan masalah dalam program. Kemudian ada pantang menyerah, di mana Bapak Wahyudi ini melakukan atau menyelesaikan program studi selama